Yang pertama survei dulu. Ya. Kita nggak bisa siapin kalau kita nggak tahu harganya kan. Kalau udah tahu harganya kita tahu tujuan kita berapa sih yang mau kita capai gitu kan. Lalu kalau udah tahu survei, udah tahu harganya, kita coba kalkulasikan berapa sih yang harus disiapkan setiap bulannya atau setiap tahunnya gitu kan. Lalu kalau sudah ketemu angkanya, kita ngaca nih dengan keuangan kita, make sense gak dengan angka segitu gitu. Jadi jangan sampai karena kita pengennya itu kadang-kadang ego orang tua nih, ya. Ego orang tua tuh kadang-kadang jadi standar yang terlalu tinggi untuk anaknya juga, gitu. Kalau nggak percaya kayak gini, ini ada karena udah dipaksain nih ya, udah tahu nih, oh udah harganya segini, harganya udah tahu berapa yang harus disiapin, mepet, gitu kan, mepet dipaksain, oh cukup kok, cukup. Tapi nanti kalau anaknya tidak sesuai dengan keinginan atau nilai jelek apa segala macam, ini jadi dibawa-bawa nih beban buat anak loh. Mama udah capek-capek kerja, udah banyak uang, wah itu kan jadi kayak nggak rela gitu ya. Nah itu jangan sampai beban itu jadi anak yang terima loh. Hati-hati, karena kita nggak sadar kan, kita pengennya anak yang terbaik, kita kasih yang terbaik, kita rela ngeluarin uang banyak gitu ya, sampai kita ketat keuangannya atau malah ngutang apa segala macam. Tapi yang nerima resikonya anaknya sendiri gitu kan, pressure-nya jadi gede gitu. Itu juga harus diperhatikan. Ini banyak orang suka nggak perhatikan, ngitung uangnya aja pengen yang mana, tapi efek buat anak itu nggak diperhatikan. Jadi selain udah dihitung, lihat budgetnya, lihat juga kemampuan anaknya seperti apa, disesuaikan juga nantinya sambil berjalan dengan waktu ya, sambil berjalan dengan waktu dilihat juga. Jadi jangan sampai karena awalnya udah masuk ke situ, dipaksain terus gitu, ternyata anaknya nggak pengen ke sana gitu kan. Gitu. Jadi memang kalau dari segi keuangan ya pastinya kita lihat dulu harganya berapa, lalu kita harus cicilnya berapa, per bulan per tahunnya berapa, sesuaikan dengan budget kita. Gitu. Dilihat juga budgetnya atau banyak yang disesuaikan atau tidak. Nah, dari situ udah tinggal dijalanin aja sih sebenarnya. Kalau memang itu tidak sesuai dengan keinginannya atau memang ternyata kemampuannya belum sampai segitu ya jangan terlalu dipaksain, karena akhirnya itu jadi masalah uang ini jadi beban ke anak. Sebenarnya kita kan pengen yang terbaik buat anak ya. Ya. Kalau ternyata itu sebenarnya yang terbaik buat kitanya, ya buat apa gitu kan? Sebenarnya kan balik lagi, sebenarnya itu bukan buat anak loh. Itu buat orang tuanya gitu kan. Mungkin ada keinginan-keinginan yang belum tercapai zaman dulu atau pengennya anak yang terbaik gitu, masuk sekolah yang terbaik apa segala macam. Yang terbaik menurut kita kan belum tentu terbaik buat anaknya gitu kan. Ya kita bisa adjust itu aja gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata lebih murah gitu kan. Ya udah itu untung ya. Kalau emang itu bisa menjamin dia serius di sana, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalkan ternyata mau yang lebih mahal ya berarti effort kita juga harus lebih tinggi gitu kan. Atau kita bisa komunikasi dulu gitu kan. Atau kita bisa cari jalan yang lainnya dengan beasiswa, dengan segala macam gitu kan. Kalau tidak sesuai dengan kemampuan kita ya. Tapi jangan sampai kemampuan kita dipaksain untuk anak juga gitu. Itu yang jadi ya usaha kita jadi percuma gitu, ngapain ngabisin uang banyak itu toh anaknya juga nggak mau gitu.